Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sudahkah mengasihi orang lain hari ini? Di pagi ini tentu hati kita diliputi dengan rasa syukur dan sukacita karena kita boleh merasakan penyertaan Tuhan ketika tadi malam kita boleh beristirahat hingga akhirnya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menerima hari baru pemberian Tuhan. Maka mari kita akan mengawali hari ini dengan bersama mendengarkan sapaan sabda Tuhan di dalam embun pagi siaran Radio Petra 105,7 FM. Bersama saya, Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan. Di edisi hari ini, Kamis 9 Januari 2025. Sahabat Petra yang terkasih, pada hari ini kita semua akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Hanya Percaya Allah. Dan bersama kita akan dituntun melalui pembacaan firman dari Pengkhotbah 1, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Karena dari itu, marilah kita menyiapkan hati dengan bersama meminta tuntunan Roh Kudus, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ketika kami boleh membuka mata kami kembali, sungguh hati kami diliputi dengan rasa syukur dan sukacita, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari baru pemberian Tuhan. Dan semua itu kami imani bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, ataupun karena kesalehan kami, namun semua semata karena anugerah Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Maka biarlah pada saat ini ketika kami akan bersama-sama memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami ingin mendengar sapaan firman-Mu yang kami percaya menjadi teladan dan lilin di dalam hidup kami. Maka urapilah hati dan pikiran kami agar firman yang akan bersama kami dengar dan renungkan tidak berlalu begitu saja, namun sungguh boleh menjadi teladan dan terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami siap untuk menyambut sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari bersama kita membuka Alkitab kita dari Kitab Pengkhotbah, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Pengkhotbah 1, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11, saya akan membacakannya melalui Alkitab terjemahan yang terbaru. Perkataan pengkhotbah anak Daud, Raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka semuanya sia-sia. Apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari? Generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang, tetapi bumi tetap ada selamanya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru kembali ke tempat ia terbit. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah penuh. Ke tempat sungai mengalir, kesitulah sungai kembali mengalir. Segala sesuatu melelahkan, tak habis-habisnya dikatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Tak ada kenangan akan orang-orang di masa lampau, juga akan orang-orang di masa depan. Tidak akan ada kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang mau memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, pernahkah Anda melihat jam pasir? Saat butiran pasir di dalamnya jatuh satu persatu, kita menyadari bahwa ternyata waktu itu terus berjalan.
dan bahkan tidak ada cara untuk menghentikannya. Coba kita bayangkan, meski kita menggoyang, kita memutar, atau mencoba menahan agar pasir itu berhenti, pada kenyataannya jam pasir tetap mengalir. Sama seperti hidup, waktu berjalan dengan cepat dan tidak bisa kita kendalikan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah kita sudah menggunakan waktu itu dengan bijaksana atau justru membiarkannya berlalu tanpa makna? Dan ketika tadi kita bersama-sama mendengarkan atau bahkan sahabat Petra membaca secara langsung kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah menulis kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sekilas ketika kita mendengar perkataan ini, ternyata kalimat ini terasa begitu pesimis atau bahkan terasa suram. Namun, ketika kita merenungkan lebih dalam, ternyata pengkhotbah tidak sedang menyuruh kita untuk menyerah pada hidup. Sebaliknya, ia ingin kita menyadari bahwa hidup di dunia cepat berlalu dan tanpa Allah, semuanya akan terasa kosong. Manusia sering mencoba mengendalikan hidupnya sendiri, mengatur segala sesuatu, mengejar kekayaan, mengejar popularitas, ataupun mengejar kesuksesan. Tetapi pengkhotbah mengingatkan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, semua yang kita kejar di dunia ini hanyalah pengulangan yang tidak akan memuaskan hati kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Pengkhotbah mengajak kita untuk berhenti sejenak, melihat bahwa hidup ini adalah anugerah dari Allah. Jika kita terus bergantung pada kekuatan kita sendiri, kita akan lelah dan merasa bahwa hidup tidak ada artinya. Sebaliknya, ketika kita menyerahkan kendali hidup kepada Tuhan, kita akan menemukan damai sejahtera, kita akan menemukan makna, dan kita akan menemukan sukacita sejati. Lantas, apa yang kita pelajari? Yang pertama, hidup itu singkat. Waktu kita di dunia ini terbatas, maka gunakan waktu itu dengan bijaksana. Yang kedua, semua hal yang ada di dalam hidup kita di bawah kendali Tuhan. Kita tidak dapat mengendalikan segalanya, maka kita diajak untuk percaya bahwa Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, bersyukurlah dan setia. Alih-alih merasa hidup ini membosankan atau sia-sia, bersyukurlah atas setiap anugerah kecil yang Allah berikan. Jalani hidup dengan setia kepadanya. Sahabat Petra yang terkasih, bayangkan hidup Anda seperti jam pasir. Setiap butir yang jatuh adalah waktu yang kita gunakan. Maka pertanyaan yang kemudian muncul, apakah kita sudah mempergunakannya dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan, atau justru membiarkan waktu berlalu begitu saja? Mari, percayakan hidup ini kepada Tuhan. Jalanilah dengan rendah hati, dan nikmatilah setiap momen yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah hidup yang Engkau berikan. Ajari kami untuk menghargai setiap waktu yang ada dan menjalani hidup ini dengan setia kepadamu. Tolonglah kami agar tidak bersandar pada kekuatan sendiri, tetapi hanya percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sesaat lagi kami akan bersama-sama memulai aktivitas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan agar kami senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Dan biarkanlah kami tetap percaya dan yakin
bahwa segala hal yang terjadi hidup kami, semua tetap dalam kendali Tuhan. Berkatilah setiap sahabat Petra dimanapun mereka berada, agar Tuhan senantiasa mengiring langkah hidupnya dengan kesehatan, kekuatan, dan kedamaian. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, kini kita akan memulai aktivitas kita dan mengakhiri embun pagi pada hari ini. Maka, kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam embun pagi Radio Petra 105,7 FM edisi Kamis 9 Januari 2025. Saya memohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirnya saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan mohon pamit undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.